Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua. Sudah 2 hari ini saya tidak upload video ya, karena memang kesibukan saya di toko obat, di farmasi, ya memaksa saya sudah tidak bisa trading gitu ya. Hari ini hari Kamis tanggal 6 April jam 15:38. Seperti biasa teman-teman, saya bukannya berbagi ya, tapi lebih ingin ke melakukan aktivitas trading harian saya, yang mana trading harian saya selalu saya videokan untuk saya bagi teman-teman, baik teman-teman di YouTube maupun teman-teman yang sudah bergabung di Kopi FX. Saat ini saya punya modal 1.737.000 sekian lah, gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, saat ini market sedang agak lesu ya, pergerakannya lambat, padahal ini market Inggris ya, harusnya akan lebih gahar lagi. Begitu teman-teman, kita akan coba lihat ini di time frame H1. Sudah terjadi kenaikan di 30 pun sama, di 15 pun arahnya trennya naik. Teman-teman lihat arah trennya naik. Kita akan lihat support dan resistance terdekatnya. Nih teman-teman, saya garis gini ya. Ini ada titik support yang sudah di break dan dia bersifat menjadi resisten. Gas ini akan menghambat daripada pergerakan yang saat ini sedang terjadi. Langkah selanjutnya apa teman-teman? Kalau mau tahu ya nunggu dulu lah. Nunggu minimal di M5 pedal ini selesai, kita akan open posisi. Open posisi kemana? Ya buy lah gitu. Oke, dia sudah berganti. Tunggu dulu dia turun sampai sejauh mana, kemudian kita akan buy. Saya langsung open posisi di 0,1 ya, karena targetnya juga pendek teman-teman. Oke lah, 1. Seperti teman-teman lihat, saya sudah open posisi buy. Kemudian tugas kita apa? Seperti biasa, selalu saya mengingatkan teman-teman untuk selalu menggunakan stop loss. Stop lossnya di 16.023. 16.023. Ubah. Oke ya teman-teman, stop lossnya sudah dipasang, open posisi sudah dilakukan, analisa sudah dilakukan, kemudian sisanya apa? Berdoa dan menunggu hasil daripada market itu sendiri. Apakah ini akan profit? Ya saya tidak tahu. Yang penting step by stepnya kita udah lakukan. Stepnya apa sih? Kita ngelihat ini sesuai nggak dengan setup kita. Kalau emang sesuai, ayo kita lakukan. Gitu loh. Apakah ini telat atau tidak? Ya kalau telat tapi masih masuk setup, nggak apa-apa. Ayo kita lakukan. Terus apakah open posisinya barbar? Saya punya range tersendiri dalam melakukan open posisi. Apakah 0,1 itu menjadi satu yang sangat besar? Tidak, kalau menurut saya. Karena saya memang menggunakannya hanya satu layar. Saya hanya satu layar teman-teman. Saya tidak akan open posisi 2 layar, 3 layar, enggak. Gitu. Kalau andai kata pun ini loss ya, dia akan kena stop loss, maka saya akan kehilangan dana sekitar 150.000. Gitu loh. Dan itu menjadi sesuatu yang jamak bagi saya ketika saya mempertaruhkan sekitar 10% daripada dana saya. Artinya kalau saya harus habis, maka saya harus habis 10 kali berturut-turut mengalami stop loss. Dan itu pun bukan MC ya teman-teman.
Sekali lagi bukan MC gitu. Karena sekali lagi saya dalam trading saya dari awal teman-teman yang di Copy Efek yang udah kenal saya dari lama itu tahu kalau saya itu memang benar-benar mengharamkan untuk saya terjadinya MC dalam masa trading saya. Oke teman-teman, videonya seperti biasa saya cut dulu. Sekarang jam 15.43. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, candle M5 sudah berganti gitu ya. Candle yang tadi ini menjadi hijau dan sekarang berganti menjadi candle ini. Kita lihat seberapa saya profit. Saya sudah profit sekitar berapa ini? Sekitar 60-an ya. 60.000 sekarang 53. Karena masih berjalan gitu ya teman-teman ya. Kali ini candlenya candle merah. Oke teman-teman, kita tunggu lagi nanti di 5 menit berikutnya. Kalau candle ini yang merah ini sudah selesai, dia akan berubah menjadi warna apa. Ya teman-teman, see you. Ya teman-teman, ternyata candlenya sudah berubah menjadi warna hijau. Yang tadinya dia turun ya menjadi membentuk warna merah, kembali lagi dia membentuk warna hijau. Dan seperti teman-teman lihat, saya sudah profit sekitar hampir 100 ya 10 pip gitu teman-teman. Target saya di mana sih teman-teman? Bentar ya. Sebenarnya saya pengen jelasin ini dulu sebentar ya. Sebetulnya saya tadi itu menggunakan teknik support dan resisten teman-teman. Kalau teman-teman tahu, di sini adalah titik support terdekatnya, di sini adalah titik resisten terdekatnya. Terus kenapa kok di tengah-tengah saya open posisi gitu loh? Itu kan berisiko tinggi karena saya open posisinya di sini. Tuh. Ya emang benar teman-teman. Kalau menganut hukum support dan resisten adalah ketika market menyentuh garis support kita akan buy, ketika market menyentuh garis resisten kita akan sell. Begitu memang teorinya. Tapi teman-teman perhatikan, ketika kita memahami support dan resisten, kita juga harus memahami yang namanya bentuk candle itu sendiri. Candle pertama dia sudah mengebreak 3 candle sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh candle hijau ini, hijau ini, hijau ini, hijau ini, dan hijau sampai di atas itu. Oke ya teman-teman ya. Target saya cuma 250 gitu, nggak tinggi-tinggi, saya close. Oke, saya merasa udah cukup dengan uang segitu. Jadi saya jelasin lagi teman-teman. Ketika teman-teman memahami support dan resisten, ya teman-teman juga harus memahami tentang apa itu tren. Ini trennya udah jelas gitu loh. Candle hijaunya jelas walaupun jadi mengecil dan membentuk doji ya. Kemudian muncul lagi candle hijau yang tegas dan jelas. Apa sih yang tegas dan jelas? Teman-teman perhatikan gak sih? Kenapa saya open posisi? Candle ini nih tanpa sumbu loh teman-teman. Terbentuk tanpa sumbu. Makanya saya berani open posisi di sini. Gitu loh. Jadi selain memahami support dan resisten, saya juga memahami tentang struktur market, struktur candle. Teman-teman harus menguasai itu. Nah, bagaimana untuk menguasai itu? Kembali lagi, backtest, backtest, dan backtest. Teman-teman, saya itu bukan open posisi ngawur, bukan memaksakan kehendak. Saya melihat ini loh, teman-teman. Melihat ini, candle yang sempurna terbentuk tanpa sumbu. Makanya saya langsung open posisi di sini. Mungkin teman-teman yang memahami support dan resisten, wah Pak Oma juga sama aja nggak sabar dong. Siapa bilang 0,1 loh bro, dan itu bukan main-main. Target saya di mana? Terus terang teman-teman. Kalau dalam posisi seperti target saya nggak jauh di sini, di resisten ini, gitu loh. Loh sekarang kok market kan naik, ya udah biarkan, gitu loh. Terus saya udah dapat 250.000 gitu loh. Mau
cari di mana 250.000 hanya dengan 10 menit, 20 menit. Mau cari mana? Saya open posisi di sini, ini 5 menit. Ini 5 menit, ini 15 menit loh teman-teman. Mau nyari di mana gitu loh. Saya ini trader receh gitu loh. Bukan trader yang apa ya, yang profitnya tuh gila-gila. Enggak, saya itu mah trader receh. Saya di disclaimer saya kan selalu bilang saya trader receh. Jadi buat teman-teman, alasan saya open posisi itu benar-benar saya mempunyai dasar untuk saya melakukan open posisi. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya buat teman-teman ya. Terus buat teman-teman YouTube yang ingin bergabung di di grup Tele Kopi Efek, monggo. Kita belajar bareng, kita diskusi bareng, kita bercanda-bercanda bareng. Nanti kalau ada kesempatan kelas Kopi Efek dibuka, ya monggo gabung juga di kelas Kopi Efek dan semuanya gratis. Buat teman-teman yang sudah gabung di kelas Kopi Efek, belajar yang rajin. Saya akan tegas kepada kalian. Saya akan galak terhadap kalian. Ikuti rule yang ada, ikuti aturan yang ada. Yang bandel udah pasti akan saya kick. Begitu ya. Trading itu mudah asal tahu caranya. Assalamualaikum.